Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat di channel kami HN Official. Kali ini saya akan sharing mengenai salah satu fadilah solawat, salah satu keajaiban solawat yang ini terjadi di sebuah desa di Lumajang sahabat. Sebenarnya berita ini sudah viral 2 tahun yang lalu, cuma karena tadi kita ngobrol dengan teman-teman membahas tentang fadilah solawat, yang kemudian kita membahas keajaiban solawat yang ada di Semeru, tepatnya di Desa Sumberwulu, Kabupaten Lumajang sahabat ya. Kita mengetahui di tahun 2021 yang lalu, tepatnya di tanggal 18 Desember tahun 2021 yang lalu, itu terjadi bencana yang menggemparkan dunia sahabat, yaitu meletusnya Gunung Semeru yang erupsinya itu menutupi desa-desa sekitar sahabat. Nah, ketika hal ini terjadi, ada salah satu desa yang kalau ada yang pernah ke sana, satu desa itu semuanya rata dengan tanah sahabat, semuanya rata dengan pasir maksudnya, karena erupsi Gunung Semeru itu. Bahkan atap-atap rumah orang itu semuanya rata dengan pasir. Nah, tapi di balik kejadian itu ada sesuatu yang sangat istimewa. Ada sebuah rumah yang tidak tertimbun pasir, dan ini satu-satunya rumah yang tidak tertimbun pasir sahabat. Setelah didatangi oleh beberapa wartawan, ternyata rumah ini adalah rumah salah seorang warga yang bernama Pak Roh atau Pak Wagiman. Pak Wagiman ini sahabat kemudian menjadi viral ketika itu, dan semua orang kagum, kok bisa rumah seorang yang biasa-biasa saja tapi menjadi satu-satunya rumah yang selamat dari erupsi Semeru pada waktu itu. Bahkan bukan hanya rumahnya sahabat, bahkan ternaknya yang berupa kambing pada waktu itu juga tidak apa-apa sahabat. Padahal kita ketahui bersama erupsi itu sangat panas. Nah, ini kemudian yang ketika itu juga ada salah seorang tokoh ulama, tokoh mubalik dai yang langsung datang ke Pak Wagimin, yaitu Gus Miftah sahabat. Karena itu berita ini kan memang sangat viral pada waktu itu di seluruh Indonesia. Nah, ketika Gus Miftah ke sana, beliau mengklarifikasi sendiri bagaimana apa yang diamalkan oleh Pak Wagiman ini sehingga rumah beserta ternaknya itu bisa selamat semua. Nah, untuk itu biar lebih jelasnya kita simak video singkat dari Gus Miftah ini ketika berkunjung ke sana sahabat. Kita awali dari depan lagi. Nah, 1 sholawat nariyah. Kemudian yang kedua baca Al-Ikhlas. Terus yang ketiga baca surat Yasin. 1 sholawat nariyah, 2 Al-Ikhlas, 3 surah Yasin sahabat. Bahkan ini langsung diklarifikasi oleh Bupati Lumajang, yaitu Cak Torik. Dan saya janji mau ketemu kambing etawa. Masih utuh kambing etawa. Tapi saya sudah dijual. Bahkan kambingnya masih utuh sahabat, kambing etawanya masih utuh katanya. Jadi berkah sholawat nariyah. Aku utuh kan kemari aman ya. Genteng-genteng banyak yang rusak enggak? Aman. Sholawat nariyah ya. Amin. Alumni pondok mana? Masya Allah sahabat ya. Jadi gentengnya tidak ada yang rusak satupun katanya. Bahkan ternak sekaligus kandangnya itu semuanya aman sahabat. Berkah membaca sholawat nariyah, kemudian Al-Ikhlas dan surat Yasin. Dan ini didawamkan sahabat. Kalau saya pas tadi ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang ada di Lumajang, karena kebetulan saya juga ngajarnya di Lumajang sahabat, setiap hari saya ke sana. Nah, itu katanya memang rutinitas Pak Wagiman ini dengan keluarganya setiap selesai sholat maghrib itu sama-sama membaca sholawat nariyah bersama keluarganya sahabat. Nah, kalau kita kaji ulang tentang fadilah sholawat nariyah ini kan
Di dalam, saya lupa nama kitabnya itu, nama bukunya itu, pokoknya intinya tentang kumpulan fadilah-fadilah sholawat. Sholawat nariyah ini sahabat, kalau dibaca setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh sebanyak 21 kali, maka insya Allah akan dihindarkan dari mara bahaya dan musibah. Maka ini mutlak sekali. Keajaiban yang terjadi pada Pak Wagiman ini adalah satu karunia dari Allah yang tidak bisa semua orang dapatkan, kecuali memang orang-orang yang berwasilah melalui amalan-amalannya para ulama sahabat. Karena itu, kalau kita sudah melihat kisah-kisah, video-video yang seperti ini, maka kurang apa lagi, bagaimana lagi cara mengokohkan iman kita, keimanan kita terhadap sholawat amalan yang begitu dahsyat ini sahabat. Karena itu, mudah-mudahan dengan adanya video Pak Wagiman ini, walaupun viralnya sudah 2 tahun yang lalu, tapi khusus episode kali ini kita membahas mengenai fadilah sholawat nariyah yang dibaca oleh Pak Wagiman. Ternyata dampaknya itu sangat-sangat luar biasa dan tidak masuk di akal sahabat. Bahkan kalau dalam fadilah-fadilah yang umum, sholawat nariyah ini kalau dibaca sebanyak 4.444 kali, maka 1 kali duduk, ini maksudnya sahabatnya, maka sebesar apapun hajat kita, keinginan kita, insya Allah akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat, cara membacanya itu tidak harus sendirian, tidak sahabat. Saya pernah cerita di video yang sebelumnya itu, untuk membaca sholawat nariyah ini, karena memang bacaannya itu agak panjang ya. Sholawat nariyah, kenapa disebut sholawat nariyah? Narun itu kan api sahabat. Karena diriwayatkan kalau kita membaca sholawat ini, maka keinginan kita, hajat kita itu akan cepat dikabulkan oleh Allah secepat api yang membakar kayu yang kering itu sahabat. Karena itu disebut dengan sholawat nariyah. Nah, di video saya sebelumnya, saya pernah membahas mengenai salah satu masjid yang ada satu perumahan atau satu desa pelosok yang tidak pernah ada masjid di situ, karena daerahnya memang sudah pelosok dan masyarakatnya menengah ke bawah. Ketika membangun masjid, masjidnya dibesarkan sahabat, karena memang ketua takmirnya itu yakin betul bahwasanya kita punya senjata yang namanya sholawat nariyah katanya, yang insya Allah tidak akan seberapa lama masjid ini akan selesai. Dan para takmir serta semua masyarakat di sekitarnya ini sahabat, paginya itu membangun masjid ini, kemudian ada yang menggalang dana. Menggalang dananya itu kalau di pedesaan itu biasanya memakai amal-amal itu sahabat. Jadi keliling, nari amal ke orang-orang, itu yang dilakukan. Malamnya mereka berkumpul untuk membaca sholawat sebanyak 4.444 kali sahabat. Dan ini didawamkan, setiap malam didawamkan. Ternyata Masya Allah, tidak sampai setahun masjid yang ada di pelosok ini yang begitu besar ini, Masya Allah sahabat, selesai dengan sempurna. Karena hasil dari keliling untuk mencari amal itu katanya hasilnya luar biasa sahabat, banyaknya itu malah di luar perkiraan mereka itu semua. Jadi itu sahabat, salah satu keajaiban yang semuanya tahu dan ini viral, maka kurang apa lagi bagi kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mendawamkan, mengistiqomahkan sholawat apapun, yang terpenting hati kita itu nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau hati kita ini nyambung kepada Rasulullah, maka insya Allah Allah juga akan dekat dengan kita, wasilah sambungan kita terhadap Rasulullah. Demikian video kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan di akhir video seperti biasa, saya doakan mudah-mudahan semuanya yang sekarang ini tengah mengamalkan sholawat, mengistiqomahkan sholawat untuk menunaikan semua hajatnya, baik yang punya hutang mudah-mudahan dilunasi oleh Allah, diberi kemudahan untuk melunasi, baik yang sedang mencari rizki mudah-mudahan diberi rizki yang berkah, yang barokah, yang banyak, yang luas. Yang punya penyakit mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan silahkan klik
tombol komentar dan tulis kata amin di kolom komentar sahabat, karena insya Allah wasilah energi dari penonton-penonton yang lain yang juga mengamini nanti, yang juga ikut mengatakan amin, insya Allah lebih cepat doa kita untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.